Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dari kelas Biologi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses respirasi. Respirasi ialah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula yang sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Semua jenis zat renik melakukan respirasi. Dalam kehidupan sehari-hari, respirasi dapat disamakan dengan pernapasan. Namun, istilah respirasi mencakup proses-proses yang tidak tercakup pada istilah. Namun ada juga respirasi yang tidak mencakup proses-proses pernapasan. Respirasi terjadi pada semua tingkatan tingkatan organisme hidup, mulai dari individu hingga satuan yang terkecil seperti sel. Apabila pernapasan biasa diasosiasikan dengan menggunakan oksigen sebagai senyawa pemecah, respirasi tidak terus-menerus menggunakan molekul oksigen. Kebanyakan respirasi yang dapat dihasilkan manusia memerlukan oksigen sebagai oksidasi. Reaksi yang dimiliki ini disebut juga sebagai respirasi aerob. Namun banyak proses respirasi yang tidak melibatkan oksigen yang disebut respirasi anaerob. Yang paling biasa dikenal oleh orang-orang pada umumnya yaitu proses pembuatan alkohol oleh Khamir Saccharomyces cerevisiae. Berbagai bakteri anaerob menggunakan belerang atau senyawanya atau beberapa logam sebagai oksidator. Respirasi dapat dilakukan pada suatu sel. Proses respirasi pada organisme eukariotik dapat terjadi dalam mitokondria. Laju respirasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu ketersediaan substrat. Tersedianya substrat pada tanaman merupakan hal yang paling penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan mengandung substrat yang rendah akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Demikian sebaliknya, substrat yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasinya akan meningkat. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi, tetapi besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing spesies, dan bahkan beberapa di antara organ pada tumbuhan yang sama. Fluktuasi normal kandungan oksigen di udara tidak banyak mempengaruhi laju respirasi karena jumlah oksigen yang dibutuhkan tumbuhan untuk respirasi jauh lebih rendah dari oksigen yang tersedia di udara. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh suhu. Pengaruh faktor suhu bagi laju respirasi tumbuhan sangat terkait dengan faktor Q10, di mana umumnya laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu besar 10 derajat Celcius. Tetapi hal ini tergantung pada masing-masing spesies. Tipe dan umur tumbuhan. Masing-masing spesies tumbuh memiliki beberapa metabolisme. Dengan demikian mudah kebutuhan tumbuhan untuk berrespirasi akan berbeda dan pada masing-masing spesies.
Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasi yang lebih tinggi dibanding dengan tumbuhan yang tua. Demikian pula pada organ tumbuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang proses respirasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.